pengecualian. Baik, baik. Ya, termasuk mungkin di dalam zakat ini. Nah, kalau di dalam zakat perubahan-perubahan misalnya tentang kewajiban zakat, bisakah dia berubah dari wajib menjadi tidak wajib? Zakat itu kan kewajiban individual ya. Lalu dengan situasi seperti ini apakah kemudian ada perubahan nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi yang wabarakatuh. kami cintai, yang kami banggakan. Semoga saya menyapa dulu ini, Siap. biar pemirsanya ini Ya, memang harus karena disapa semua iya, ini, biar senyum-senyum lah. Karena mau Lebaran ini jangan sampai kita sedih gitu ya. Nah, gitu. Baik, pertama masalah zakat. Masalah zakat kita tahu bersama bahwa zakat merupakan rukun Islam, kan gitu. Syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, terus wa iqamus shalah wa ita'uz zakat. Nah, jadi keberadaan zakat ini memang sebuah hukum yang memang wajib dilakukan bagi setiap orang Islam. Keberadaannya tidak bisa kemudian menjadi sunnah Ya. atau menjadi tidak wajib ketika orang itu memenuhi syarat. Nah, gitu. Nah, adapun syarat-syarat daripada orang wajib zakat, yang pertama jelas harus Islam. Karena untuk orang kafir, orang non muslim tidak wajib zakat. Yang kedua, orang wajib zakat ini, kewajiban zakat ini harus menemui terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi besok sore, kan gitu. Baik. Besok sore. Kemudian yang ketiga adalah dia punya kelebihan nafkah untuk dimakan pada hari itu bersama keluarganya. Nah, selama dia memenuhi kriteria itu, maka dia tetap wajib keluarkan zakat. Jadi tidak bisa kemudian sunnah, kemudian tidak bisa, karena itu merupakan rukun Islam. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya perubahan itu bisa saja berubah dengan sendirinya ketika persyaratan tidak terpenuhi. Gitu. Misalnya dia sendiri butuh untuk makannya dia dan keluarga, maka otomatis tidak wajib ya. Tidak wajib karena dia tidak punya kelebihan. Oke. Ada fudul, ada fadil, gitu. Tadi sebenarnya ada yang sudah disinggung oleh Ye Basir itu bahwa Fajar itu bahwa akan ada pertanyaan ke sana, misalnya situasi seperti sekarang ini bolehkah penyerapan dan distribusi zakat itu tidak menunggu terbenamnya matahari, tujuannya agar segera bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Baik, untuk masalah zakat ini pengeluarannya waktu sekarang ya, ada waktu diperbolehkannya, ada waktu jawas, ada waktu wajib, seperti sholat itu kan. Waktu wajibnya yaitu mulai dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Nah, gitu. Itu baru wajib. Sekarang kita belum wajib. Oh, belum gitu. wajib. Tapi ada waktu jawas. Waktu boleh kita mengeluarkan zakat meskipun belum waktunya. Belum waktu wajibnya, gitu. Nah, dalam madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali ini boleh kita mengeluarkan zakat ketika sudah masuk bulan Ramadan. Baik. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita boleh mengeluarkan zakat fitrah tadi, meskipun kita belum wajib karena memang belum waktunya. Nah, itu dalam fikih madhab Syafi'i seperti itu. Jadi mengeluarkan zakat ketika ghurubus syams di akhir Ramadan itu memasuki waktu wajib. Itu bukan tentang afdoliyah waktu ya, tapi wajib ya. Tidak, itu waktu wajibnya. Berikutnya gini ya, kan di antara syarat zakat itu ada syarat jatuh tempo. Selain kadar, dia juga memiliki syarat jatuh tempo. Nah, misalnya ada pengusaha misalnya ya, dia memiliki aset dan income-nya sudah sangat memenuhi gitu ya, dari sisi kadar. Tetapi mungkin dia untuk haulnya dia belum sampai pada haulnya.
Tetapi karena pertimbangan tadi itu sekalian sajalah misalnya, sekalian sajalah saya keluarin ini sebenarnya keluarnya itu Syawal, tetapi saya keluarin di bulan Ramadan. Karena gini, yang sering kita terima pertanyaan dari masyarakat itu adalah seolah-olah di bulan Ramadan itu semua zakat harus itu dikeluarkan. Padahal misalnya belum sampai haulnya. Nah, tetapi pertimbangannya yang kali ini bukan tentang karena Ramadannya, tapi dapat dua gitu loh. Sekalian Ramadan, sekalian memang buat bantu orang gitu. Gimana ya, baik. Sebenarnya itu zakat umum, zakat mal ya, zakat mal. Sama, zakat mal wajibnya adalah ketika sampai kepada haulnya. Itu baru dia wajib. Tapi bagaimana kemudian kalau kita mengeluarkan sebelum haul, ya sama tadi. Sama seperti zakat fitrah sebelum ghurubus syamsi min akhir yaumi Ramadan, dia sudah mengeluarkan dulu di awal Ramadan, boleh. Nah, misal haul saya nanti di bulan Juli misalnya. Nah, sekarang kita kan belum wajib, tapi kita sudah mengeluarkan dulu, itu boleh kita niati mengeluarkan zakat mal kita. Nah, kalau nanti pada saat kita itu di bulan Juli sudah haul tapi ternyata tidak sampai nisab, nah, enggak apa-apa. Ya harta yang kita keluarkan itu akan menjadi sedekah. Tidak lagi menjadi zakat. Karena memang tidak memenuhi syarat nisabnya. Gagal nisab ya. Gagal nisab. Tapi kan intinya sudah melakukan suatu kebaikan. Dia sudah niat zakat. Betul. Ya alhamdulillah. Kemudian situasi pandemi ini kan kita melihat atau kita temui sekarang ini banyak gerakan-gerakan masyarakat ya, secara mandiri mereka bikin volunteer seperti itu ya, menyerap dana masyarakat gitu ya, menyerap dana masyarakat. Nah misalnya gini, di bulan Ramadan mereka tetap bergerak untuk menyerap dana dan mendistribusikannya. Nah tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun yang memang sudah sama-sama kita ketahui bahwa sama niatu asnaf, 8 golongan itu salah satunya adalah amil dengan persyaratan tertentu gitu ya. Amil misalnya harus disetujui dari pemerintah dan segala macam. Nah, kalau misalnya ada orang yang menyalurkan seperti tadi lagi itu, sekalian saya titip. Jadi misalnya saya memiliki dana yang dana kemanusiaan, ya. Tetapi itu memang diambilkan dari zakat mal saya. Tapi saya mendistribusikannya tidak langsung kepada 8 itu, melainkan melalui amil. Bukan amil tadi itu kan. Jadi mereka itu semacam ya relawan dari masyarakat seperti itu. Bukan amil, juga bukan ketujuhnya gitu ya. Gimana itu ya? Baik, begini, untuk zakat itu pengeluarannya itu kan tidak harus dia sendiri, juga tidak harus melalui amil. Nah, jadi kalau amil kan tadi sudah disinggung bahwa amil itu mempunyai kriteria tertentu, seperti satu badan yang memang khusus mendapatkan perintah dari pemerintah untuk diberi wewenang lah untuk menangani zakat. Kalau dalam sosial ya seperti landismu terus kemudian dompet duafa itu itu kan boleh. Nah, itu saya kira mau lewat itu juga boleh. Kemudian kita misal dari panitia atau perorangan atau organisasi yang tidak mempunyai legalitas dari pemerintah untuk meraih zakat, kita serahkan ke sana, boleh-boleh saja. Apa posisinya apa ya? Sebagai posisinya apa? Ya wakil. Jadi dia sebagai wakil untuk menyampaikan zakat, menyalurkan zakat kepada orang lain. Tapi dia tidak berhak untuk menerima bagian zakat karena dia bukan amil. Berarti misal saya mau segera keburu mau pergi kan gitu. Tapi besok saya harus zakat misal. Tak titipkan ke tangga, tolong ini zakat saya diserahkan kepada fakir miskin di daerah sini misal. Kalau daerah sini ya harus daerah situ. Kalau ditunjuk si A ya harus si A. Nah, ini tidak masalah. Nah, kalau misalnya lembaga non 8 asnaf tadi itu dia bukan hanya menyerap tapi juga dia mengelola layaknya amil gitu loh. Karena dia kan sudah punya
target-target siapa saja yang hendak ia beri, yang hendak ia jadikan penerima itu. Nah, itu kan masuk dalam kategori pengelolaan gitu. Itu gimana? Apakah dia ini posisinya seolah menjadi amil, atau kita kalau tadi analoginya kan kayak kita cuma nitip saja gitu kan. Dan kita punya wewenang untuk menunjuk kepada orang yang kita titipi itu, sampaikan kesimpulan-simpulan. Nah, kalau yang saya contohkan tadi itu misalnya lembaga itu memang sudah punya sistem pengelolaannya sendiri. Nah, kalau seperti itu gimana ya? Ya, al-wakil kal muwakil. Artinya gini, jadi posisi wakil itu boleh mentasarufkan apa saja sesuai dengan syarat daripada mewakilnya. Baik, ya. Artinya kalau dia memang dalam mengelola itu memang sudah disetujui oleh yang mewakilkan, tidak masalah. Misal, tolong ini ada uang, catatan ya, harus setujui ya. Iya, karena memang harus sesuai dengan keinginan yang mewakilkan. Misal ini ada zakat mal saya 10 juta, dan sampaikan berikan kepada fakir miskin. Kemudian bagaimana kalau saya kelola dulu, misal saya kelola dulu sehingga nanti tidak hanya 10 juta yang saya berikan, gitu kan. Nah, kalau mau menyetujui tidak masalah. Gitu. Baik. Gitu. Ya, ini perbincangan yang cukup seru ya. Baik. Ini responnya banyak dari dari masyarakat, langsung ada di WA ya. Apa ini ya? Pertanyaannya belum masuk. Iya. Apa ini? Fidyah. Oh, tentang fidyah ya? Iya. Oke, karena zakat dan fidyah itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip konteksnya. Sama-sama mengeluarkan makanan harta pokok benda, ya. Baik, ada pertanyaan begini. Misalnya ada orang yang tidak puasa 16 hari, kemudian fidyahnya berapa? Bagaimana cara membayarkannya? Baik. Apakah harus langsung seketika setiap hari, atau boleh tidak itu akumulatif gitu di akhir gitu? Boleh. Baik. Ya. Begini, jadi untuk fidyah ini ada beberapa catatan. Ada 3 orang yang memang diperbolehkan mengeluarkan fidyah. Jadi tidak sembarang orang yang nggak puasa kemudian dia mengeluarkan fidyah, tidak. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang menurut dokter tidak sulit sembuh. Ini nanti nggak usah puasa, cukup mengeluarkan fidyah. Nah, kemudian orang yang tua, yang sudah nggak kuat puasa, haram. Kemudian orang yang hamil atau menyusui, tapi dia mengkhawatirkan janinnya bayinya, bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan. Nah, ini dia baru berkewajiban mengeluarkan fidyah. Kalau tidak puasanya hanya karena tidak puasa karena malas, ya dia tidak wajib fidyah. Dia wajibnya adalah mengqadha, cuman dosa. Oh gitu. Dosa. Ya itu yang harus jadi garis bawah buat kita adalah kalau yang ketiga orang tadi itu oleh syarak diizinkan untuk tidak berpuasa, pertimbangannya adalah untuk keselamatan jiwa mereka, tetapi mereka membayar fidyah dan hutang puasanya tidak berdampak dosa. Sedangkan bagi orang yang tidak puasa dan dia tidak termasuk salah satu dari 3 orang tadi, dia tidak berkewajiban membayar fidyah, tapi dia berdosa. Gitu ya? Lebih berat dosanya. Lebih berat dosanya ya. Kan enak. Wah. Dosanya nggak bisa dihilangkan pakai fidyah ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi tidak ada alasan tidak puasa, apalagi alasannya hanya malas. Tapi mungkin pertanyaan ini adalah dialokasikan pada orang yang memang dia ada udzur mungkin. Ya, gini kalau lihat ini ya, usianya mbah ini ya. Oh iya, baik gini. Untuk kalau dia memang memenuhi syarat mengeluarkan fidyah, ya fidyahnya kita hitung tiap hari. Kalau 16 hari berarti ya kita kalikan fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu kan ukuran Arab. 6 on, ada yang mengatakan 7 on. 7 on, 6 sampai 7 nggih. Nah, untuk pengeluarannya ini bisa setiap hari. Misal saya mulai tanggal 1 enggak puasa, langsung kita keluarkan, bisa. Atau bisa nanti di akhir. Yang enggak boleh itu sebelum. Oh iya. Berarti dia sudah pokoknya niat banget gitu ya. Niat ngebet enggak puasa ini ya gitu.
Nah, yang tadi jenengan sampaikan itu misalnya orang tua nih. Kalau tiga-tiganya mesti ada syarat khusus ya, tidak sembarang orang. Termasuk ketika seorang perempuan yang sedang hamil atau menyusui, ketika mengkhawatirkan janinnya atau bayinya. Tentu itu bukan penilaiannya dia sendiri, tapi konsultasi dengan dokter misalnya gitu. Baik. Nah, untuk tua itu batasan tua yang kira-kira tua seperti apa yang boleh tidak puasa itu? Ya apa namanya? Dia tua ya, umurnya 70 tapi istrinya baru gitu, muda. Sebenarnya secara medis dia sudah layutiku. Tidak punya kekuatan untuk melakukan puasa. Beda kalau memang nggak kuatnya karena masih muda, cuman dia bekerja. Nah ini beda. Beda ya. Misal usianya baru 50, tapi memang dia postur dia memang apa namanya punya sesuatu yang memang membuat dia tidak kuat puasa misalkan itu. Nah itu nanti bisa masuk ke sakit, bisa kalau memang ada sakit. Juga bisa masuk pada haram kalau memang tidak ada sakit, tapi memang nggak bisa, sudah kayak orang tua. Tapi kalau ada di dalam fikih itu adalah yang mana yang orang tua itu asyikh itu apa ya 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas ya. Itu ada batasan fikih seperti itu. Baik. Nah, ada yang menarik lagi itu tentang orang tidak puasa tadi karena jenengan tadi sudah singgung orang karena pekerjaan misal. Nah, sering kali ada yang bertanya tentang kalau misalnya dia menjadi tulang punggung yang harus bekerja, pekerjaannya berat sekali. Kemudian mau tidak mau dia tidak puasa. Apakah dia ini termasuk yang berdosa atau dia termasuk orang yang uzur, tidak berdosa, boleh membayar di waktu yang lain dengan fidyah itu juga? Baik, setiap kewajiban pasti ada mustasnayat. Ada pengecualian dong. Likulli qaidatin mustasnayat. Jadi gini, untuk orang-orang yang puasa itu wajib, tapi dalam keadaan tertentu dia boleh tidak berpuasa. Di antaranya adalah orang yang tidak kuat. Tidak kuatnya bisa karena sakit, bisa karena pekerjaan. Nah, gitu. Yang kedua musafir, gitu kan. Sekarang kita yang bekerja tulang punggung tadi. Misal orang bekerja di Nyuwun Sewu lah, kalau di dalam kitab kan sebagai petani. Di bawah terik matahari. Sekarang kan misal tukang beca, misal dia tukang bangunan dan sebagainya. Para pekerja kasar lah, berat-berat lah misal. Ini kalau memang dia tidak kuat boleh tidak puasa. Cuman tidak boleh kemudian dari rumah dia udah nggak puasa. Jadi tetap dalam malam harinya dia tetap harus disunahkan sahur dan wajib niat besok saya mau puasa. Nanti pas bekerja kemudian tiba-tiba dia nggak kuat, merasa pening, merasa baru boleh iftar di situ, boleh batal ya. Jadi nggak okay. boleh misal berangkat kerja sudah bawa sarapan. Sudah. Ini niat banget mau nggak puasa. Ini dosa. Benar. Baik, ini perbincangan menarik. Nah, terakhir tadi ada pertanyaan tentang apa ini? Setelah fidyah tadi kita kayaknya pembahasan tentang zakat langsung kita beralih ke iktikaf ya, yang kemarin rame ini. Ini kemarin rame tentang ya karena Lailatul Qadar itu ya selama ini dipahami mencarinya dengan cara iktikaf di masjid. Sehingga demi Lailatul Qadar itu kan ada akhirnya upaya-upaya gimana caranya tetap ke masjid walaupun di emperannya sampai seperti itu. Nah, sebenarnya pandangan panjenengan seperti apa mengenai iktikaf ini? Ya, iktikaf itu kan bukan wajib, kecuali dinadarkan. Ya. Sunnah. Sunnahnya lebih asyaddu sunatan, misal asyaddu istighbaban itu ketika 10 hari akhir Ramadan. Itu iktikaf. Tapi sebenarnya kalau kita mau menjumpai Lailatul Qadar, ini sebenarnya ya tidak harus iktikaf gitu. Cukup kita berzikir di rumah boleh. Cuman kalau iktikaf itu kan harus di masjid. Kalau di emperan itu termasuk masjid tidak kan gitu. Maka dikembalikan kepada takmir. Kalau itu termasuk masjid, misal di trites atau di apa, ya itu tidak boleh. Karena gini, ada yang kemudian menghadirkan sebuah semacam dalil gitu ya, bahwa di mana kita bersujud maka itu adalah masjid. Baik, gitu. Itu memang seperti itu. Tapi ada kriteria. Di sana
yang namanya itikaf itu harus di masjid. Iya. Gitu. Dan masjid itu ada konteksnya karena ada hukum ahkamul masajid itu diatur sendiri. Ada gitu. sendiri ya. Jadi tidak sembarang. Nanti kalau semua Oke, bumi ini masjid, oke. lah tenang kok orang-orang yang punya Iya, hadas iya. besar dia mau di mana nih? Iya benar-benar. Jadi di pasar pun dianggap masjid ya. Nanti dia nggak boleh ke pasar dong, karena dia punya hadas. Padahal ada niat ya orang mau itikaf nawaitul itikaf gitu ya. Cuman tidak ada yang tidak harus masjid. Jadi Oke. sepenting semisal gini, tapi itu paten Pak. Misal ada orang mengatakan ini tempat tanah ini saya jadikan untuk sholat. Baik. Itu secara fikih kan benar menjadi masjid. Oke. Cuman tidak jami. Berarti musola. Baik. Jadi baik. tempat yang memang dikhususkan untuk sholat, Iya. yang tidak mungkin dirubah-rubah. Iya. Ini ada satu pendapat memang itu bisa dipakai untuk itikaf. Karena pada dasarnya dia itu masjid, cuman tidak jami, itu aja. Iya, iya. Karena kan dia kan wakafnya kan tempat ini saya jadikan untuk sholat, kan gitu. Baik. Jadi masjid yang tidak jame itu bisa masuk kategori itu musola. Termasuk di rumah dalam kitab, di rumah misal kita sebagai kepala rumah tangga rapat keluarga ini pokoknya ruangan ini kita jadikan tempat sholat. Ya berarti jadi tempat sholat gitu. Iya. Udah bisa itikaf di sini. Iya, itikaf sudah di bisa. situ. Oh. Gitu. Nah, itu bisa buat ini nih, perencanaan nih ke depan ya. Misalnya situasi seperti ini misalnya mudah-mudahan tidak ya. Situasi seperti ini misalnya terus berlanjut ya. Maka harus ada perencanaan salah satu ruang di rumah itu diperuntukkan untuk tempat sholat. Khusus sholat. Dan tidak bisa dirubah-rubah. Oke, dan tidak ditempati yang lain ya, khusus sholat saja. Yang artinya ketika mau masuk situ bisa kita niat itikaf. Boleh, bisa gitu. Karena Oke. ja'al tuh hadza masjidan atau musola gitu sama aja. Baik. Ini menarik ini. Nah, itu satu pendapat seperti itu. Baik. Karena ini malam sudah malam jelang akhir ya, sudah bukan ganjil lagi gitu ya. Tetapi kalau saya pernah baca itu ya, baca di dalam kitab kitab punyanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu. Beliau mengumpulkan Mizan Kubro ya, dalam Mizan Kubro. Syekh Asy-Sya'rani ya. Asy-Sya'rani. Beliau di situ mengutip beberapa karena memang komparatif ya di situ ya. Mengutip tentang pembahasan Lailatul Qadar itu. Nah, ternyata kan Lailatul Qadar itu menurut Ibnu Abbas itu hadiah gitu kan. Nah, yang namanya hadiah itu kan terserah siapa muhdinya. Siapa yang memberikan hadiah itu terserah kapan saja. Walaupun mayoritas memilih di tanggal-tanggal ganjil. Kira-kira peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar di situasi seperti sekarang yang tidak dilakukan dengan mencarinya di masjid, kemudian kadang-kadang ya tidak harus di malam-malam ganjil gitu. Itu bahkan malam ini pun ada kemungkinan tidak Lailatul Qadar itu didapatkan oleh seseorang. Semua ada kemungkinan. Karena memang tidak ada yang tahu pasti ya kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Yang tahu pasti ya pas tanggal 17 pas turunnya Al-Qur'an itu. Ya. Setelah itu Nabi tidak ngasih bocoran. Karena itu ada ayatnya kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi memang hanya tanggal itu pas waktu. Selain itu tidak ada bocoran. Cuman para ulama dari beberapa hadis, dari beberapa hal, kemudian Nabi ketika tanggal 10 akhir ini kemudian beliau sangat intent dalam beribadah, akhirnya lebih cenderung lebih kuat daripada ganjil-ganjil di akhir. Tapi itu juga belum tentu. Bisa aja mulai tanggal 1 ada ulama yang mengatakan setiap malam Ramadan itu berpotensi Lailatul Qadar. Jadi agar kita itu mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir terus gitu, biar enggak nyadong tanggal semangatnya pas di 10 akhir aja gitu. Kadang ini kalau awal Ramadan hari Jumat maka Lailatul Qadar tanggal 27. Tanggal 7 ibadah semua. Ya, ternyata zong misalnya kan repot. Nah, istilahnya kena prank semua. Prank semua kan kita nggak tahu. Gitu. Iya. Yang bagus ya dari awal sampai akhir kita ibadah terus. Geng. Ada pertanyaan lagi? Ini dari ini ada pertanyaan lagi dari masyarakat melalui. Silakan kita
tunggu. Oke. Nah. Oke. Pertanyaan sedang proses. Ya, mungkin. Oke. Baik, tadi sempat dibahas ya tentang fidyah bagi perempuan hamil. Mungkin kita bahas agak detail gitu ya. Baik. Tentang perempuan hamil itu misalnya sejak usia kandungan keberapa, kemudian dia bolehnya itu waktu misalnya apakah kan kalau misalnya hamil-hamil muda gitu kan ada gejala misalnya mabok dan segala macam gitu ya. Apakah nunggu gejala itu baru dia diperbolehkan tidak puasa, atau ya sepanjang dia misalnya hamilnya kebetulan di Ramadan ini baru 2-3 bulan gitu ya. Masa-masa trimester awal itu kan memang masa-masa yang krusial buat perempuan hamil gitu. Kalau perempuan yang sudah misalnya usia kandungannya sudah nunggu hari H gitu ya, HPL-nya gitu, apakah yang mana perempuan hamil itu yang diperkenankan tidak berpuasa dan membayar fidyah itu? Baik, jadi itu sebenarnya subjektif ya. Asal dia itu mengkhawatirkan dirinya ketika dia itu berpuasa atau mengkhawatirkan janinnya, itu sudah cukup. Lebih kuat lagi kalau memang ada informasi dari bidan. Ini dari ahli ya. Ahli. Ini gimana dok kalau saya puasa? Oh jangan dulu. Nah itu lebih kuat lagi. Nah gitu bisa. Jadi kata kuncinya itu adalah ada kekhawatiran terhadap janinnya. Dan itu pun kekhawatiran yang dikonfirmasi kepada ahli. Bukan kekhawatiran subjektif semata gitu ya. Dikonsultasikan dulu. Nah baru di situ dia diperbolehkan untuk tidak puasa dengan membayar fidyah tanpa ada catatan dosa katanya gitu ya. Tidak dosa. Karena jawaz ya, karena boleh gitu ya. Kan ada gini, masa kalau orang nggak puasa ada udzur malah kena beban fidyah. Sedangkan orang puasa nggak ada udzur bebas itu hanya qadha tok. Bukan begitu. Kita memang trennya membanding-bandingkan. Membandingkan. Bandingannya ini kalau kamu ndak dosa, cuman hanya bayar fidyah. Nah, kalau itu tidak ditarik fidyah, cuman dia dosa, pilih mana gitu. Iya. Padahal fidyahnya hanya 6 on gitu ya. Gitu. Sedangkan dosa itu nggak bisa dianu. Istighfar berapa kali belum tentu belum tentu karena itu rukun Islam juga puasa kan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan atau bahasan yang akhir. Ya, karena persiapan Idul Fitri besok ini. Pertanyaannya adalah misalnya begini, bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Fitri terutama di wilayah yang sudah jelas red zone? Satu, yang kedua teknisnya seperti apa? Misalnya kita hari ini mendapatkan rilis dari lembaga-lembaga resmi, baik itu lembaga organisasi keagamaan ataupun dari pemerintah, anjuran untuk melakukan sholat id di rumah bersama keluarga inti seperti itu. Ya baik gini, itu sebenarnya masalahnya tidak sesederhana itu. Kalau hasil basul masail di berbagai wilayah baik Jawa Timur, PBNU itu kalau memang red zone atau zonanya sudah merah itu kan tidak boleh. Itu masuk pada walatul qaidakum la tahluka. Artinya kita memang tidak boleh kemudian kita melakukan menjerumuskan diri kepada kematian, kebinasaan, sesuatu yang merusak kita. Tapi masalahnya tidak sederhana itu ternyata. Jadi gini, terutama Idul Fitri. Kalau Jumat mungkin masyarakat masih bisa menerima Pak. Aneh gitu. Padahal Jumat wajib. Benar ya. Idul Fitri itu sunnah. Tapi masyarakat awam itu lebih sakral Idul Fitri. Antusiasnya itu ya. Nah ini kemarin sudah saya kupas. Menjalankan sholat Idul Fitri itu tidak hanya murni ibadah. Coba kalian tanya, kenapa orang ada yang setahun tuh nggak sholat misal? Betul. Tapi kita Idul Fitri dia datang. Jadi ada daya magis sendiri gitu ya, daya tariknya sendiri. Kalau tanya kenapa kamu mau sholat tuh? Ini setahun sekali. Ada yang mengatakan ini kemenangan kita. Kemenangan dari mana? Dia nggak puasa kan gitu. Tapi selain itu. Kalau saya memandang itu selain itu budaya, itu juga ada unsur memang hari kemenangan memang harus dirayakan, kan gitu. Sehingga masyarakat itu memandang sholat id itu
luar biasa daripada Ada ndak sholat Jumat. bisyarahnya waktu itu misalnya di zaman sahabat sehingga mereka juga semangatnya ketika sholat Id itu? Ada. Jadi Nabi kan memang bersabda begini. Jadi ketika hari Idul Fitri maka keluarlah orang semua menuju ke tempat sholat, baik wanita, laki-laki, baik yang haid maupun yang suci, yang gitu kan? Yang haid pun ya? Iya, cuman yang haid agak menjauh. Supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat dari kegiatan sholat Idul Fitri kan gitu. Nah, cuman masalahnya sekarang di masa pandemi ini ada zona merah dan ada larangan dari pemerintah. Nah, ini memang sulit. Satu sisi kalau dihukum itu haram, kasihan, nah gitu. Karena memang girohnya mereka kuat. Menurut saya ini pemerintah harus melakukan pendekatan, sosialisasi yang memang kalau memang dilarang ya pemerintah harus memang tidak hanya sosialisasi saja, harus ada pengawasan, patrol dan sebagainya itu mereka baru nurut. Betul. Tapi kalau hanya surat, malah mereka enggak begitu anu. Nah, yang kadang-kadang masyarakat itu kan tidak puas hanya dengan ada anjuran atau larangan. Iya, enggak puas. Juga mereka menunggu. Lalu solusinya apa gitu? Nah, maka kemarin ada beberapa masjid yang memang konsultasi dengan saya, begini Pak ini kan di Bantul khususnya kan. Di Jogja ada 3 zona merah. Mbak Sleman, Gunung Kidul dan Bantul lah gitu kan, termasuk bagaimana kalau anjuran bupati kalau pemerintah jelas melarang kan gitu kan. Terus ini jamaah masyarakat kuat keinginannya, ya gini aja kita ambil tengah-tengah, intinya kita menghindari bahaya. Bagaimana Anda melaksanakan supaya terhindar dari bahaya. Akhirnya masyarakat mencari solusi bagaimana yang dulu satu dusun itu satu masjid, sekarang dibagi per RT. Jadi per RT baik ada di musola maupun di pelataran itu melakukan sholat sendiri-sendiri dan selain RT itu tidak boleh masuk. Tapi dengan juga sesuai dengan protokol per RT ya. Kesehatan. Nah, karena gini, seperti yang jenengan tadi sampaikan itu, ada orang yang antusiasnya untuk sholat Id itu ya, padahal dia sepanjang setahun nggak sholat, tapi begitu sholat Id dia pengen sholat, harus datang. Nah, padahal kalau dia setahun sekali, jangan-jangan lupa dan segala macam gitu ya. Nah, sholat di rumah, gimana dia mau? Kita kadang-kadang tidak pede. Jangankan sholat Id ya, dengan takbir yang ya tidak sama dengan sholat pada umumnya. Ada takbir sekian kali. Gitu. Nah, sholat tarawih saja kemarin kita lihat desas-desusnya di media sosial ada yang sulit gitu kan, karena harus sekian kali, nggak biasa. Nah, mau tidak mau mereka yang tidak biasa ini mereka juga semangat ibadahnya tetap diakomodir seperti itu. Apakah saklek harus di rumah atau seperti apa? Nah, itu kan juga harus dikomentari oleh panjenengan itu. Jadi gini, untuk lembaga PWNU, LPM PWNU kita konsultasi sama Surya, tetap himbauan. Sifatnya himbauan. Nahdiyin masyarakat untuk sholat Id di rumah. Tapi kalau mau di luar, misal bersama orang banyak, ya monggo tapi wajib sesuai dengan standar kesehatan COVID, pencegahan protokol COVID-nya dijalankan. Kalau itu wajib. Nah, tapi kalau di rumah itu hanya himbauan. Nah, sehingga kita kemarin juga mengeluarkan tentang panduan sholat Id di rumah. Nah, selama ini orang kan memandang, lah gimana masa sholat Id di rumah? Nanti kan yang jadi imam siapa? Yang khutbah siapa kan begitu pertanyaannya. Nah, ini yang kemudian ada hikmahnya ternyata pandemi ini. Orang menjadi tahu. Selama ini jadi konsumen ya. Kita hanya datang takbir gini. Jadi penumpang terus ya, nggak tahu jalan ya. Hukumnya ini apa? Betul. Nah, sekarang masa kebanyakan tahu ternyata sholat Id itu sunnah. Sunnah muakkad yang disunahkan berjamaah seperti sholat taraweh. Ini kan sunnah muakkad yang disunahkan berjamaah. Kemudian sholat istisqa. Sholat Nah, di situ karena sunnah dia tidak seperti sholat Jumat. Di mana kalau dilakukan berjamaah ya bagus, afdol. Tapi kalau dilakukan sendiri ya enggak apa-apa. Kalau sendiri kan enggak ada khutbahnya. Yang namanya sendiri kok khutbah itu. gitu kan. Jadi
yusanu gitu disunahkan apa namanya. Jadi khutbah bukan menjadi bagian dari rukun sah. Tidak. Sholatul idain gitu. Ya. Li mungfaridin wa musafirin. Walil mungfarid ngaten la yusaratu ngaten Ya. alaihi al khutbah. Tidak disyaratkan untuk khutbah La dan juga tidak yustaratu syaratkan khutbah, ya. untuk berjamaah sama siapa sendiri. Iya. Jadi khutbah tidak merupakan syarat daripada sholat Idul Fitri. Oke. Ya kita seperti sholat biasa Jadi itu. dia beda dengan khutbah Jumat ya. Beda, makanya peletakan khutbah beda. Kalau Jumat itu khutbahnya Qabla sebelum sholat. Karena Qabla memang sholat. khutbah ini syarat daripada sholat Jumat. Kalau syarat di depan Oke. dan kemudian kalau khutbahnya Syarat dipenuhi dulu baru lamar pelaksanaannya gitu. gitu. Nggak pernah persyaratan mas kawin mau Betul, lamar betul, gitu. betul. Jadi syaratnya penuhi dulu Oke. baru melakukan. Iya. Nah kalau sholat id kan apa namanya sholat dulu baru khutbah. Kan hadisnya kan begitu. Ketika saya khutbah, Anda mau pergi silahkan, mau mendengarkan tidak apa-apa. Artinya. Dan selama ini memang begitu gitu ya. Iya. Banyak yang bubar setelah salam. Iya, gitu. itu boleh-boleh saja. Boleh saja. Dia ya? tetap mendapatkan pahalanya sholat Idul Fitri, Baik. tapi tidak mendapatkan pahalanya khutbah. Gitu aja. Baik. Tapi lumayan daripada nggak dapat Iya, sama sekali. betul. Jadi itu ya simpulan kita pada bahasan terakhir tadi itu bahwa sholat id itu boleh dilakukan sendirian, oleh musafir juga demikian, dan tidak khutbah tidak menjadi syarat sahnya, sehingga seandainya ada orang yang melakukan sholat id, sholat sunnah id 2 rakaat di rumahnya dengan teknis yang sudah disepakati, ya artinya takbirnya sekian kali di rakaat pertama, begitu juga di rakaat kedua dengan hitungan yang berbeda itu, kemudian dia tidak berkhutbah, maka sholat idnya tetap sah. Demikian tetapi dia kehilangan pahala dari khutbah atau keutamaan dari khutbah dan juga keutamaan jamaah kalau dia sholat sendiri. Ya, kalau sendiri berarti dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tetapi dia telah tetap bisa melakukannya dan itu sah seperti itu. Baik, ini saya tambahi. Ya. Pelaksanaannya tuh ya mudah seperti kita sholat sunnah biasa. Ya itu kan ada takbir banyak. Takbir itu juga sunnah. Oke. Nah, yang wajib hanya takbiratul ihram awal itu. Jadi seperti sholat biasa, takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian baru takbir zawaid. 7 kali yang rakaat awal, yang rakaat kedua, 5 kali. Tapi kalau itu lupa, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Atau sengaja tidak dilakukan, ya enggak apa-apa. Oke. Jadi takbir 75 itu, formasi 75 itu kan. Rakaat pertama 7, yang kedua 5, itu disebut dengan takbir zawaid atau takbir tambahan yang hukumnya sunnah, dan seandainya lupa tidak dilakukan, itu sholatnya tetap sah. Tetap sah. Bahkan seandainya dia tidak melakukannya secara sengaja, sholatnya tetap sah. Hanya saja kehilangan kesunahan takbir zawaid itu tadi. Ya, sama seperti sholat, disunahkan baca surat, dia nggak baca. Ya, berarti simple sebenarnya. Simple. Apa ya? Mungkin karena tidak biasa, jadi dihantui oleh rasa takut, khawatir, jangan-jangan sholat saya, jangan nggak pede gitu loh. Jadi gitu ya. Tetap kita ya agama Islam kan mudah bagi orang, tapi jangan dipermudah. Betul. Artinya dalam keadaan tertentu itu kita ada solusi-solusi. Ada solusi. Tidak memenuhi syarat ternyata tidak harus seperti itu kan gitu. Seperti kita sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk kan gitu. Betul. Kita nggak bisa datang ke masjid karena ada satu hal. Satu hal itu sebenarnya tidak harus pandemi. Misalnya kita tidur kesiangan, bangun-bangun sudah selesai sholat idnya, boleh kita sholat di rumah gitu ya. Kan gitu. Biar nggak hilang ya kesempatannya gitu ya. Tapi yang jelas kita melakukan sholat id itu sudah melakukan sholat sunnah Nah, betul. gitu. Jadi mungkin karena perihal sesuatu yang tidak biasa, melawan kebiasaan. Kemudian kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara afdoliyah dengan sah dan tidaknya. Iya, jadi beda antara sah itu kan tentang masalah ini kanggo apa ora. Tapi kalau afdoliyah kan masih diterima, cuman tidak penuh pahalanya kan gitu. Baik.
Baik, ini obrolan kita malam hari ini terkait dengan fikih ibadah di akhir bulan Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan dan bahasan-bahasan sudah kita sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Kiai Fajar Abdul Bashir. Mungkin ada statement penutup dari Kiai Fajar, terutama ini berkaitan dengan akhir Ramadan dan jelang Idul Fitri. Kita persilahkan kepada beliau untuk menutup statement pada bincang-bincang fikih pada malam hari ini. Silakan Pak Kiai. Baik, pemirsa yang kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini kita tidak boleh kendur beribadah. Ya. Tetap justru kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahi ketakwaan kita. Ya. Jangan sampai kemudian justru kita bingung, sibuk ke sana ke sini, mengurusi sana sini, khawatir tapi lupa dengan ibadah. Nah, cuman ibadahnya kita bisa memenuhi sesuai dengan situasi di daerah masing-masing. Tidak harus di masjid. Kalau memang memungkinkan di masjid, ya di masjid. Misal di masjid itu yang jamaah tiap hari hanya 3 orang, ya tidak apa-apa, gitu kan. Asal tidak banyak, kemudian ada protokol kesehatan, ya datang ke masjid. Kalau tidak, misal khawatir saya ke masjid, ya bisa di rumah berjamaah dengan keluarga. Jangan kemudian di rumah nggak jamaah. Itu justru betul, itu ada metode. Kalau orang itu sering jamaah sama keluarga itu jarang cekcok keluarganya. Berkah jamaah itu ya. Dan insya Allah istrinya nurut terus. Karena istrinya dimakmum. Kan gitu. Ya itu ya. Gitu. Saya kira itu ciri khasnya Kiai NU seperti itu. Ada closing joke-nya gitu ya. Yang kedua tadi ibadah. Yang kedua ibadah sosial kita. Baik. Jadi ibadah mahdoh kita vertikal. Sekarang horizontal, ibadah sosial juga harus kita tingkatkan. Kita di masa seperti ini tidak hanya cukup ingat kepada Allah. Kita harus ingat kepada tetangga-tetangga kita. Barangkali tetangga kita ada yang perlu dibantu dan kita bisa membantu, kita bantu. Meskipun tidak harus berupa materi. Misal ada tetangga yang memang di PHK, tidak bekerja, ya kita dekati. Kita ajak ngobrol, kita watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Kita kasih kesabaran, kita jelaskan. Meskipun kita tidak bisa bantu materi. Nah, bagi yang bisa membantu materi, mari kita membesarkan hatinya. Begitu. Kita sisihkan yang punya materi lebih, kita sisihkan untuk membantu. Supaya kita ibadahnya ibadah mahdohnya oke, ibadah sosialnya juga oke, sehingga masa pandemi ini benar-benar kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa, sehingga kita hablum minallah juga bagus, hablum minannas juga bagus. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara bincang-bincang yang menarik pada malam hari ini. Saya selaku yang menemani narasumber, saya selaku host, ya kebetulan juga ini pertama kali karir host saya. Semoga tetap menarik walaupun masih terbata-bata. Dan bahasan kita yang terpenting adalah tadi padat sekali informasi, padat sekali tentang ilmu, tentang wawasan keislaman kita, terutama 3 tema tadi tentang zakat fidyah, kemudian iktikaf dan sholat id. Kami selaku pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, selaku fasilitator majelis atau kajian pada malam-malam mengaji online di kantor PWNU DIY ini, mengucapkan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika memasuki hari Idul Fitri kita berdoa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idzina wal faizin. Semoga kita dikembalikan oleh Allah kembali kepada kefitrahan kita, kesucian kita sebagaimana waktu kita dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Kiai Fajar. Mudah-mudahan menjadi amal yang nafi'ah, ilmu yang nafi'ah dan menjadi amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.